kita ketemu lagi di kuliah literasi digital. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Digital Emotional Intelligence. Ya, ini adalah bagian dari Digital Question Framework yang pernah kita pelajari di kuliah yang lalu. Baik, eh, Emotional Intelligence ini sangat penting untuk Anda sebagai mahasiswa ya. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa kecerdasan atau IQ ya, intelligent quotient itu saja tidak cukup. Dalam beberapa tulisan ini disebutkan bahwa emotional intelligence ya itu didukung oleh self awareness ya, kesadaran akan diri ya, bisa menempatkan diri, self regulation, bagaimana orang itu bisa meregulasi dirinya sendiri, sadar terhadap aturan-aturan, baik aturan sosial, baik aturan misalkan di kampus ya, dan seterusnya. Lalu ada empati. Nah, ini yang penting ya Anda pelajari. Nanti kita akan bahas secara khusus bagaimana Anda bisa memotivasi diri sendiri, motivation, dan kemampuan atau keterampilan sosial ya, kemampuan untuk berteman, kemampuan untuk bekerja bersama, bikin tugas kelompok misalkan kalau kuliah, dan seterusnya. Baik, eh dari deskripsi sendiri, kecerdasan emosional, ada yang menyebutnya juga sebagai emotional quotient atau EQ, adalah kemampuan orang untuk dapat memahami, menafsirkan, mendemonstrasikan, merefleksikan mungkin ya, mengendalikan, mengevaluasi, dan menggunakan emosi untuk komunikasi dan berhubungan atau berelasi dengan orang lain atau dengan lingkungannya secara efektif dan konstruktif ya. Jadi sesuatu yang baik, konstruktif, bukan destruktif ya. Tadinya temannya sedikit jadi temannya banyak, bukan tadinya temannya sedikit jadi tidak punya teman. Itu destruktif ya, bukan konstruktif. Jadi emotional quotient atau emotional intelligence, kecerdasan emosional ini sangat penting ya, dengan untuk kita untuk memiliki kemampuan untuk memahami, menafsirkan, dan merespons emosi orang lain. Bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa kecerdasan emosional ini lebih penting dari IQ untuk kesuksesan dalam hidup. Anda tidak mau misalkan berteman dengan orang yang cerdas, tapi tidak mau kalah ya, dan tidak menghargai pendapat orang, misalkan itu bisa disebut sebagai kecerdasan emosionalnya rendah. Oke, jadi itu definisi dari kecerdasan emosional. Sebelum kita membahas mengenai kecerdasan emosional digital. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Kenapa penting? Ini adalah bisa dikatakan salah satu basic ya dari kecerdasan emosional, dimulai dengan empati. Kadang-kadang orang suka disebut tidak memiliki empati dengan berbagai sebab. Jadi empati adalah kemampuan untuk mengambil sudut pandang orang lain, untuk memahami, merasakan, dan mungkin berbagi serta merespons pengalaman mereka. Ya, jadi ada beberapa yang menyebutkan empati itu ada di posisi orang lain. Contoh ya, jika Anda emosi mau menghina orang lain, coba ada di posisi yang akan dihina. Akan nyaman tidak? Akan marah tidak? Ya, sehingga perilaku tersebut tidak Anda lakukan. Karena memahami orang yang diperlakukan seperti itu akan marah, akan tersinggung, akan sedih, dan seterusnya. Empati dianggap sebagai istilah yang luas. Jadi juga di sini disebutkan ada beberapa konsep dan tipe spesifik yang mencakup empati. Yang pertama adalah empati kognitif, empati yang berkaitan dengan kecerdasan. Ada empati emosional atau afektif, ya.
Ada empati somatik, ya, empati terhadap orang-orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Dan yang terakhir adalah empati spiritual, ya kalau di kita mungkin empati agama, ya. Eh, ini sangat diperlukan menjadi salah satu dasar untuk kecerdasan emosional dan pada selanjutnya ya karena kita kuliah literasi digital ini di kecerdasan emosional digital yang merupakan bagian dari digital quotient framework ya. Ini saya yakin Anda sudah cukup paham ya, sudah mengenal skema framework ini. Nah, bagian yang akan kita pelajari di kuliah kali ini adalah digital emotional intelligence. Untuk menjadi netizen atau digital citizenship itu diperlukan digital empathy, empati digital. Untuk Anda meningkatkan kreativitas ya, posting sesuatu di medsos atau mungkin juga menghasilkan karya digital ya, itu diperlukan self awareness and management. Mawas diri ya, kesadaran diri dan manajemennya. Dan untuk berkompetisi secara digital, Anda memerlukan dari sisi digital emotional intelligence itu adalah relationship management. Oke, kita akan bahas 3 bagian dari digital emotional intelligence. Yang pertama adalah digital empathy. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah hidup di dua dunia ya, dunia nyata dan dunia digital, ini memahami bagaimana interaksi melalui media digital, media sosial misalkan, ataupun media kuliah kita pakai Zoom meeting contohnya, mempengaruhi perasaan, emosi partner relasi. Maksudnya adalah orang yang kita ajak untuk berkomunikasi. Memiliki keterampilan sosio-emosional alias sensitif ya dalam menangkap respon emosi orang lain, baik dalam bentuk video, baik dalam bentuk tulisan ya. Jadi kadang-kadang kita melihat di WhatsApp grup misalkan itu hanya tulisan, tapi di balik tulisan itu ada orang yang mengetikkan pesan tersebut, orang yang punya perasaan, bisa sedih, bisa marah dan seterusnya. Ini harus sensitif ya terhadap hal-hal seperti itu. Lalu juga terampil bersikap dan menunjukkan respek. Kenapa? Kita tidak akan dihormati oleh orang lain sederhananya ya. Kalau kita tidak menghormati orang lain, begitulah menghargai perbedaan persepsi ketika berinteraksi secara sinkron maupun asinkron. Ingat kuliah ya. Kuliah bisa sinkron, bisa asinkron, meskipun misalkan menggunakan teknologi digital. Lalu juga dalam digital empathy ini kita menyadari bahwa dalam berinteraksi menggunakan media digital ini akan berpengaruh terhadap perasaan orang lain, sehingga menunjukkan sikap baik dan perhatian kepada orang lain. Contoh paling sederhana, Zoom meeting, dosen sudah hadir, open kamera, tapi mahasiswanya dengan berbagai alasan tidak menyalakan kamera. Ya, kalau alasannya alasan teknik, ya itu tidak apa-apa ya. Tapi karena alasannya malas, nah ini digital empatinya mana? Ya, Anda harus menunjukkan sikap baik. Saya mau kuliah. Dalam kuliah di dunia nyata tatap muka ya kelihatan wajahnya. Bagaimana dengan di Zoom meeting atau Google Meet? Ya sama saja. Oke, itu yang disebut sebagai digital empathy. Yang kedua adalah self awareness and management. Self awareness sadar diri ya, dan bagaimana itu kita memanagenya atau mengelola dan mengaturnya. Memahami bagaimana nilai atau kepercayaan pada dirinya bisa mempengaruhi atau bahkan dipengaruhi oleh lingkungan bermedia sosial. Jangan mudah
ya kita mengedarkan misalkan konten-konten yang menjelek-jelekan atau menyepelekan kepercayaan orang lain. Jangan juga menganggap enteng bahwa jika Anda terlalu banyak nonton atau mendapat informasi dari satu pihak saja, itu bukan tidak mungkin Anda akan terpengaruh, ya, sadar atau tidak. Yang selanjutnya adalah mampu mengendalikan diri dan mengelola mood perasaan mungkinnya untuk tetap positif bagi diri sendiri ketika berada di lingkungan media sosial yang membawa suasana negatif. Kalau ada pernyataan-pernyataan yang membuat Anda tersinggung, membuat Anda marah, ya jangan langsung di istilahnya counter attack atau dibalas gitu loh dengan emosi. Pikirkan baik-baik, apakah ini akan bermanfaat atau ini akan merusak relasi, ya. Bukan tidak mungkin ujung-ujungnya adalah kalau dulu ada istilah Twitter war misalkan, atau ribut menggunakan media sosial, saling berbantah-bantahan. Padahal itu banyak sekali orang yang menyimak, yang nonton, yang memperhatikan. Itu sangat tidak bagus untuk citra diri. Nah, Anda harus bisa mengendalikan diri ketika ada ledakan emosi negatif. Ya, tahun depan itu tahun politik, beda pilihan politik, beda pilihan capres, ya tidak perlu marah-marah dengan orang yang berbeda pandangan. Itu adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Itu menunjukkan kedewasaan Anda, itu menunjukkan self-awareness. Loh, begini yang namanya berpendapat. Ya, tidak mungkin semua pendapat Anda itu akan diterima oleh orang lain. Demikian juga sebaliknya. Tidak baik Anda menebarkan emosi, memanfaatkan gadget misalkan dalam media sosial atau media digital lainnya. Ya. Yang ketiga adalah relationship management. Ini seperti dalam dunia nyata, ya, bagaimana Anda mengelola yang namanya relasi dengan orang lain. Cara mengelola konteks yang berbeda, berkomunikasi, berkolaborasi, ya, misalkan dalam teamwork. Kalau mahasiswa biasanya ada tugas kelompok, tidak bisa ketemu, Anda pakai Zoom meeting. Lah, ini juga harus dikelola secara baik. Ya, harus ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak sehingga semua pihak akan merasa nyaman. Termasuk juga keterampilan untuk mengelola, menjaga relasi. Kalau ada yang misalkan salah paham atau berbeda pendapat, bisa diselesaikan dengan baik, dengan secara dewasa begitu, ya. Bahkan mempersuasi dalam konteks profesional terhadap partner melalui media digital. Orang yang tadinya tidak tahu, coba kita ini sama-sama belajar, meningkatkan keterampilan. Orang yang tadinya kurang aktif bisa diajak, ya, dikelola menjadi aktif, ya. Dengan sendirinya dalam relationship management ini Anda akan terampil membangun dan menjaga keterlibatan positif para pihak dalam komunitas yang dikelola. Ya, tadi saya sudah menyebutkan contohnya dalam kuliah, ya bukan tidak mungkin Anda banyak tugas kelompok dengan orang yang berbeda, dengan kelompok yang berbeda, dengan kuliah yang berbeda. Ini akan cukup kompleks karena setiap orang punya kepribadian yang juga mungkin berbeda. Relationship management penting. Tujuannya adalah Anda sukses di semua kelompok tersebut. Ya, tugas selesai, dapat nilai yang bagus. Demikian juga jika Anda sudah bekerja, berkarir menjadi orang profesional. Relationship management
ini penting. Oke, itu komponen yang ketiga ya dari kecerdasan emosional digital. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai empati. Bagaimana perilaku empati tadi di dunia nyata, kalau di dunia digital seperti apa? Ya, mirip-mirip juga sebetulnya, ya. Contohnya yang pertama adalah menghargai privasi orang lain. Jangan mengganggu, jangan menanyakan hal-hal pribadi di depan di WhatsApp group misalkan. Sesuatu yang bisa dalam tanda kutip mungkin mempermalukan orang, ya. Sadar maksudnya, Pak, kan saya maksudnya bercanda. Oh, jangan, ya. Anda menyebutnya bercanda, orang lain menanggapinya serius, itu bisa mengakibatkan sesuatu yang negatif. Ya, jadi Anda juga wajib untuk turut menjaga situasi yang positif dan kondusif. Jangan misalkan posting hal-hal yang dijamin bakalan menyinggung orang lain yang berbeda kepercayaan, yang berbeda strata sosial, yang berbeda kemampuan kognitif, ya tolong hati-hati. Anda juga harus menghargai kenyamanan orang lain dalam menggunakan gadget. Contoh sederhana di dunia nyata, ya, jangan sampai Anda mendengarkan misalkan lagu atau YouTube misalkan keras-keras di tempat umum dari gadget atau dari HP Anda. Itu akan sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu, itu juga memperlihatkan bahwa Anda literasi digitalnya, termasuk juga di sini adalah kecerdasan emosionalnya rendah, ya. Kenapa? Karena tidak menghargai hak orang lain. Kan ada headset. Kenapa tidak pakai headset? Itu kan bagian dari teknologi juga. Baik. Lalu juga perilaku empati yang selanjutnya adalah bersikap toleran dan berpikiran terbuka. Toleransi, ingat, yang namanya Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam kebudayaan. Berpikiran terbuka. Jangan menghina sesuatu yang berkaitan dengan sara misalkan, ya, suku, antar golongan, agama, ya, ras dan antar golongan. Itu sangat sangat dijamin akan berakibat negatif dan akhirnya itu akan kembali ke diri kita aspek negatifnya tersebut. Yang kelima adalah hal yang wajar kepada teman, kepada sahabat, kepada keluarga di dunia nyata. Kita menyatakan empati dalam bentuk fisik, ya, dalam bentuk kata-kata langsung. Nah, dalam dunia digital ini juga wajar Anda memberikan dukungan secara online sesuai kemampuan. Ada teman yang sakit, Anda kirim pesan mendoakan atau menyemangati supaya dia segera sembuh dan sabar menghadapi sakitnya. Ada teman yang misalkan kehilangan anggota keluarganya, Anda mengirimkan ucapan berduka cita. Hal-hal seperti itu adalah hal yang wajar, ya, dilakukan oleh orang yang beradab dan memiliki empati. Jadi kalau Anda menganggap hal-hal seperti ini menyusahkan, hal-hal seperti ini tidak penting, nah pertanyaan besarnya adalah Anda punya empati atau tidak? Oke. Bagaimana caranya? Ya, analisis diri. Kita harus menganalisis diri. Maksudnya apa? Menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Dalam beberapa kesempatan di kuliah saya menyebutkan, kalau kuliah Anda hanya mencari nilai, hanya ribut dengan absen, misalkan. Lah, bukan itu esensinya kuliah. Kuliah itu kan Anda mendapat ilmu supaya menjadi orang yang lebih baik. Biasanya yang gampang marah bisa mengendalikan emosi, khususnya saat berkomunikasi menggunakan teknologi digital.
Banyak sekali sekarang berita-berita negatif, baik yang langsung berhubungan dengan kita ataupun tidak. Ini akan membuat kita apa ya? Cepat marah. Nah, ini tolong difikirkan ya. Ini bukan 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 pernyataan yang tidak didukung oleh data. Ini adalah hasil penelitian di beberapa universitas ternama untuk apa ya, psikologi orang yang memanfaatkan media sosial, bahwa orang semakin aktif di media sosial, ya segala rupa dibagikan, ya oversharing atau dalam istilah bahasa Inggrisnya, ini orang akan cenderung lebih merasa kesepian. Tolong ya difikirkan baik-baik. Kenapa ada kecenderungan Anda putus dengan dunia nyata, terlalu masuk ke dunia digital? Pada akhirnya adalah Anda tidak bisa mengelola pertemanan, persahabatan, relasi di dunia nyata. Sehingga ujung-ujungnya Anda akan menjadi kesepian. Kesepian ini salah satu pintu menuju stres dan depresi. Selain dari yang ketiga, FOMO, fear of missing out. Tidak bisa lepas dari media sosial karena takut ketinggalan berita-berita terkini. Akhirnya menjadi kecanduan. Ya, FOMO itu sudah pernah saya bahas cukup detail ya di video lain di channel ini, silahkan disimak ulang. Lalu yang keempat adalah bagaimana kita bisa menggunakan media sosial yang sehat. Media sosial untuk menjalin silaturahmi, pertemanan, kerjasama, khususnya dalam kuliah, sehat. Media sosial untuk saling menjelekan, ngomongin orang lain, nyebarkan foto-foto yang tidak senonoh, misalkan, tidak sehat. Anda harus paham mana yang sehat, terutama untuk diri sendiri, dan mana yang tidak. Oke, dari analisis diri ini diharapkan kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional dalam memanfaatkan teknologi digital. Nah, ini ada satu fenomena dalam pengelolaan informasi oleh para pengguna teknologi digital disebut sebagai fenomena echo chamber. Ini cukup memprihatinkan ya. Jadi echo chamber itu kalau ada gua misalkan kita teriak atau kita berteriak di sebuah lembah, itu suara kita balik lagi ya, echo ya. Sepertinya suara orang lain yang sama-sama teriak, padahal itu suara kita juga. Nah, ini istilah itu dipakai sebagai bagaimana yang disebut echo chamber, khususnya di media berita dan media sosial. Itu adalah lingkungan di mana partisipan, pengguna, kita, Anda, saya, ya, menemukan keyakinan atas sebuah berita, sebuah teori, sebuah konsep, sebuah keyakinan, dan seterusnya yang sudah ada sebelumnya melalui komunikasi dalam sistem yang tertutup, terisolasi dari kritik dan wawasan. Jadi, misalkan saya sudah punya keyakinan nih, contohnya apa? Saya berkeyakinan bahwa bumi itu datar. Ya, ingat ya, ini tidak main-main ya. Ternyata banyak orang di dunia barat sana yang percaya yang namanya planet bumi ini datar. Kenapa mereka semakin percaya bumi ini datar? Karena mereka hanya berkomunikasi dengan orang-orang yang percaya bahwa bumi itu datar, bahwa mereka hanya mencari informasi dari berbagai sumber yang mendukung pandangan bahwa bumi itu datar. Mereka menolak pandangan-pandangan yang berbeda. Jadi mereka hanya memperhatikan pandangan sendiri atau kelompoknya
tanpa mencari pandangan yang berlawanan, sehingga berpotensi menimbulkan bias konfirmasi. Ya, orang tidak akan berwawasan luas, ya, kalau dalam bahasa populernya apa ya, cupat kali ya, tidak mau berkembang. Jadi kayak apa, hidup dalam satu lingkungan yang sangat sempit. Kita tidak punya keinginan untuk menambah ilmu, tidak punya keinginan untuk menambah wawasan. Jadi pada akhirnya akan meningkatkan polarisasi sosial dan politik serta ekstremisme. Kenapa orang misalkan jadi teroris? Kenapa orang bisa fanatik? Kenapa orang menafsirkan agama dengan cara yang salah? Bukan agamanya yang salah, orangnya yang tidak berwawasan, sempit wawasannya, hanya menerima informasi dari satu pihak tanpa melakukan apa istilahnya, cek dan recheck dari pihak lain. Ya. Jadi kalau misalkan di media sosial, echo chamber dianggap membatasi paparan dan pola pikir terhadap perspektif yang beragam dan mendukung serta memperkuat narasi ideologi wawasan yang memang tadinya sudah ada. Ingat ya, dasar negara dasar negara kita Pancasila, semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita itu beragam gitu loh. Tapi tetap yang namanya Indonesia, dan kita harus menghormati keberagaman itu. Kenapa? Karena itu adalah kenyataan. Anda bisa bayangkan orang yang terkena fenomena echo chamber, ya, merasa golongannya, merasa kepercayaannya, merasa pandangannya yang paling benar, tidak mau dia mendengarkan pendapat orang lain. Jadi teknologi digital bukannya untuk memperluas wawasan, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi mendukung pendapatnya yang belum tentu benar. Oke, itu yang disebut sebagai fenomena echo chamber. Nah, kenapa emotional intelligence, termasuk juga digital emotional intelligence itu penting? Ya, ini ada 5 dari sekian banyak keuntungan. Yang pertama kita lihat, improve decision making, akan memperbaiki pengambilan keputusan. Ya, kalau mungkin Anda pernah mendengar banyak cerita, banyak orang yang hidupnya hancur karena salah mengambil keputusan. Banyak yang kuliahnya tidak selesai-selesai karena salah mengambil jurusan. Banyak yang TA-nya atau skripsinya nggak beres-beres karena salah mengambil tema. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan emotional intelligence, kita akan memperluas wawasan, mencari data-data terbaru, ya, bergaul dengan orang-orang baru meskipun tidak bertemu muka, tapi menggunakan teknologi digital. Selanjutnya adalah decrease occupational stress. Tadi saya sudah sebutkan salah satu yang jadi problem misalkan adalah FOMO, ya, fear of missing out. Lalu juga anxiety atau kecemasan. Dengan kemampuan Anda emotional intelligence yang bagus secara digital, Anda punya banyak teman, Anda punya banyak yang misalkan menyemangati pada saat Anda sedang down atau lagi stres. Ini akan sangat membantu. Anda sedang sedih, terus menerima pesan yang sangat bersimpati kepada Anda dari teman-teman, itu akan sangat menolong, ya, meredakan stres. Kemampuan untuk meningkatkan teamwork, ya, sehingga increase team performance, katanya akan meningkatkan unjuk kerja dari tim.
kelompok mahasiswa yang bisa punya emotional intelligence bagus, tidak perlu hanya mengerjakan tugas saja harus ketemu. Misalkan cukup kita pakai Zoom meeting, cukup bertukar file, cukup diskusi secara online, tapi semuanya memahami posisinya, memahami tanggung jawabnya, ada kerjasama bisa terjalin dengan baik. Selanjutnya juga akan mendukung kemampuan leadership atau kepemimpinan. Kenapa? Karena Anda bisa memimpin diri sendiri dengan baik. Contohnya apa tadi? Menahan emosi. Ya, pemimpin yang baik itu harus bisa menahan emosi. Jangan terbawa emosi. Kalau terbawa emosi, ujung-ujungnya adalah mengambil keputusan dalam kondisi marah, dan biasanya itu akan menimbulkan masalah baru. Dan yang terakhir adalah increase personal well-being. Well-being itu apa ya? Kesejahteraan diri kurang lebih. Anda bisa merasa tidak cemas, Anda merasa nyaman dengan diri sendiri, karena semuanya itu punya emotional intelligence yang bagus. Nggak ada itu yang namanya cyberbullying, perundungan secara, kenapa teman-temannya juga orang yang baik-baik dengan emotional intelligence yang bagus, yang paham. Anda misalkan berasal dari keluarga yang kurang mampu, ya tidak dilecehkan oleh teman-teman mahasiswa yang mampu. Demikian juga sebaliknya, mahasiswa yang mampu tidak menyombongkan diri dengan memposting misalkan kekayaannya, ya, flexing istilahnya, ya, pamer kekayaan dan seterusnya. Hidup akan bisa lebih nyaman dalam bermedia sosial, dalam berkomunikasi secara digital sesama mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan teknik, mahasiswa dengan keluarga orang tua, dengan lingkungan, dan seterusnya. Oke, itu kuliah kita kali ini mengenai emotional intelligence, digital emotional intelligence. Ya, saya harap bukan hanya Anda paham dengan istilah-istilah di digital quotient framework-nya saja, tetapi alangkah lebih indahnya kalau kita bisa bersama-sama melaksanakan, menjadikan teknologi digital yang kita miliki itu sesuatu yang ramah, menyenangkan, mendukung produktivitas, menambah banyak teman, membuat kuliah menjadi nyaman, menjadi cepat, dan seterusnya, dapat nilai yang bagus, ya, bukan sesuatu yang menyeramkan gitu ya, membuat kita tidak nyaman, FOMO, depresi, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, cukup untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.